provide something that someone else thinks others need to hear. That's why they invited you to speak. Saling berinteraksi ini akan menumbuhkan yang namanya saling pengertian. Saling pengertian ini akan menumbuhkan yang namanya saling menghormati. Saling menghormati ini pada gilirannya akan menumbuhkan yang disebut dengan saling menguntungkan. Jadi 4S ini kok sekarang kelihatannya tidak lagi signifikan gitu ya, bahwa interaksi antar kelompok, antar identitas not necessarily, tidak automatically kemudian menimbulkan rasa saling menghormati karena adanya tadi identitas-identitas itu. Nah, di sini saya pikir bukan lagi hanya peran formal education, tetapi justru non-formal education yang diwakili oleh katakanlah institusi keagamaan, keluarga, dan informal education. Nah, di sini informal nih jagoannya mestinya Pak Nainan nih. Kenapa? Karena komunikasi publik adalah bagian dari, menurut saya ya, adalah sarana yang efektif bagaimana menjadikan komunikasi di ruang publik sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan tadi kecerdasan maupun kepekaan sosial masyarakat. Nah, di sini bayangkan pada saat kita bertemu secara offline, wah, ini maaf nih kalau saya ambil contohnya Pak Isari. Pak Isari kelihatan kok baik, rukun, dan ini sangat menyenangkan orangnya. Tapi begitu ada di ruang virtual, kok jadi galak sekali dia gitu. A totally different personality. Nah, ini yang menurut saya peran orang-orang yang punya pengalaman. Saya juga terus terang, saya tidak punya background komunikasi, Bapak-Bapak. Jujur aja, saya dibesarkan dulu di UI, pendidikan saya memang di bidang sosial, tapi pendidikan lanjutan saya justru di bidang public finance gitu ya. Jadi, tapi entah kenapa ya, nasib membawa saya harus duduk menjadi dirjen yang ngurusin masalah komunikasi. So, prinsip dasarnya learning by doing juga kan itu. Nah, jadi saya percaya bahwa membentuk frame of thinking ini tidak selalu ditentukan oleh formal education. Tapi bisa juga kemudian dilengkapi melalui jalur non-formal, informal, bahkan dengan mekanisme-mekanisme lain. Nah, disinilah barangkali saya sih mengharap, sekalipun kan Pak Baharudin mau tidak mau Pak, saya harus menganggap Bapak sebagai seorang politisi tangguh yang masih punya pengaruh untuk mempengaruhi tadi decision making dalam konteks bagaimana. Makanya tadi saya angkat sengaja bukan politiknya Golkar, PDIP, atau politiknya P3 atau siapapun, tapi politik kebangsaan. Di mana kita menempatkan interest kita atas nama bangsa itu beyond everything. Nah, sedang di lain pihak, tentunya kalau memang kesadaran itu ada, maka apa yang diperjuangkan partai-partai politik dalam mempersiapkan generasi muda ini menggunakan jalur formal, informal, dan non-formal tadi gitu. Itu kalau saya melihatnya secara sepintas seperti itu. Nah, sekarang pendidikan formalnya jauh, tetapi tidak diikuti, tidak diimbangi dengan kemampuan pendidikan non-formal dan informal untuk menutupi celah-celah kekurangan yang terjadi di bidang formal education. Nah, ini menimbulkan ya tadi kebingungan yang kemudian persepsi sempit, identitas sempit yang merongrong kita gitu. Contoh yang paling baik ya, kebetulan saya pernah di Kementerian Komunikasi dan Informatika, itu pada awalnya target dari Kominfo itu adalah menggencar pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Tapi dampaknya apa Pak? Dampaknya ya yang keluar itu tadi, justru konsumtif, ya, akses to pornografi, radikalisme, bullying, dan lain sebagainya. Nah, karena kesiapan mental gitu ya, jadi tidak selamanya akses itu kemudian meningkatkan secara otomatis tingkat kecerdasan, tapi perlu ada yang namanya pendidikan-pendidikan yang tidak dipaketkan secara formal. Nah, peran dari lembaga keagamaan, dari keluarga, dari organisasi kemasyarakatan menjadi sangat signifikan. Nah, nggak bisa kalau masing-masing terkotak dengan hanya memikirkan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, above all, nah kan yang mengisi dan yang decision maker ini kan pada akhirnya ya politisi juga Pak. Nah, kalau politisi ini tidak dibekali dengan politik kebangsaan, tapi masing-masing berjalan dengan hanya ideologi partainya, nggak ada yang ngejahit Pak nantinya. Nah, kasihan yang di bawah. Makanya kalau sekarang generasi muda, tadi saya katakan hanya 23% yang punya concern terhadap masalah-masalah politik ya, dalam pengertian politik praktis, kan sedih juga.
Terus ke depannya bagaimana kalau nanti seperti ini? Nah, ini PR saya terus terang bukan politisi. Ya saya titip ke mereka yang masih mempunyai pengaruh, dan Pak Baharudin Aritonang kan punya akses lah minimum gitu ya. Kalau tidak lagi aktif tapi Bapak punya akses, punya jaringan dan network yang kemudian bisa berperan untuk membentuk tadi Pak. Tapi kalau boleh memesan ya saya pikir bagaimana kesiapan kita sebagai bangsa memanfaatkan komunikasi sebagai sarana edukasi di ruang publik. Artinya non-formal education itu menjadi penting. Informal education itu harus mengimbangi formal education yang sudah berjalan. Saya bisa memahami Pak Tulung tadi. Cuma memang selalu orang mengkomplain tentang peranan partai politik. Saya bisa memahami. Kan sebenarnya peraturan perundang-undangan presiden pun sudah seperti itu, anggota DPR pun partai politik tapi partai politiknya memang tidak tumbuh seperti yang kita harapkan. Bahkan ada kecenderungan persaingan yang seperti saya uraikan sebelumnya. Saya mengalami itu soalnya. Dan tidak lagi berbicara. Justru saya sebenarnya, waktu Pak Alwi Dahlan kepala BP7, saya menggala BP7. Bayangan saya sebenarnya dari sana pendidikan, tapi kemudian reformasi, dibubarkan. Nah sekarang dibentuk BPIP. BPIP pun belum tahu model tempatnya. Sebelumnya dulu ada Budi Pekerti, hilang. Nah ini memang akhirnya Pak seperti Pak Naina tadi itu kita juga harus mikir pendidikan formal. Mungkin boleh. Kalau kembali ke lembaga-lembaga, ke organisasi, bahkan justru itu menumbuhkan seperti kekhawatiran Bapak tadi, membentuk kelompok-kelompok. Kalau jaketnya hijau, ya hijau masyarakatnya. Kalau kuning, ya kuning masyarakatnya. Memang berat Pak, saya bisa memahami itu. Karena saya mengalami di BP7, kemudian sekarang di MPR, saya bisa melihat itu. Dan di partai juga sebenarnya saya sekarang di Dewan Kehormatan, saya juga masih tetap punya akses. Cuma ya persoalan tadi itu pada akhirnya kemudian lebih dominan kepentingan-kepentingan yang seperti yang lebih sempit tadi. Bahkan itu seringkali jadikan apa yang kita persoalkan ini dijadikan alat untuk kepentingan itu yang susah kan. Nah, barangkali saya nggak tahu, partai politik ya oke, betul. Tapi juga mungkin juga seperti Bapak tadi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan seterusnya. Tapi jangan kemudian malah memperkuat komunitas sempit. Itu yang kemudian menjadi yang bertumbuh. Nah itu yang saya barangkali yang harus kita lihat Pak. Mungkin dalam konteks seperti ini nanti di partai-partai barangkali harus saya bayangkan itu semua partai sebenarnya harus punya pemikiran yang sama untuk memandang apa yang kita hadapi ini. Misalnya, ya semua partai lah untuk kemudian dipikirkan bersama. Saya memang gitu. Saya melihat ini sebagai problem ke depan yang terutama karena perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi kan ini dipengaruhi. Sementara politik kita semakin saya lihat tidak makin utuh. Barangkali itu untuk komentar tentang Pak Tulung tadi. Saya ingin bertanya kepada Pak Freddy. Fred, begini Fred. Oke, yang informal kita sudah tahu. Informal ini juga ini jalan yang panjang. The long and winding road lah ya. Susah, kita mau mulai dari mana sih? Sebenarnya kita juga tahu mana kalimat-kalimat, mana kata-kata yang layak untuk dipakai dalam berkomunikasi. Baik secara verbal maupun secara digital. Itu kita tahu. Tetapi kadang-kadang ekspektasi kita ini terlampau tinggi. Orang tidak mengerti, karena apalagi kalimat yang tertulis itu sering sekali mempunyai dualisme, 3, 4, 5 pengertian yang bisa membuat salah. Kenapa? Jadi di situ, barangkali karena kita sudah ada curiga dulu. Saya masih ingat Pak Freddy, 2 tahun, 3 tahun lalu kita berkumpul di kantor Menteri. Waktu itu masih Pak Rudi Antara. Ya, kita berbicara soal hoax dengan Pak Rudi Antara. Dan itu kan dikatakan itu menjadi prioritas pertama. Nah, tapi sekarang lihat, sudah tidak banyak orang lagi bicara hoax. Sementara hoaxnya masih beredar. Malah ditambah satu orang, ditambah lagi. Nanti kita nggak tahu ujungnya. Jadi istilah kami dulu di Medan dalam pemberitaan itu disebut
Berita itu macam ketiak ular. Hmm. Nah, itu istilah kami di wartawan. Berita berketiak ular. Ular saja sudah susah dicari. Apa pula kita mencari ketiaknya? Hmm. Nah, karena tidak jelas. Karena orang saling mengimbuhi. Nah, kemudian satu yang saya lihat tadi, kenapa di atas 3545 Pak Freddy, correct me if I'm wrong, saya melihat ini ada semacam perasaan sharing the feeling together, dan kemudian saling bertoleransi, walaupun itu salah. Banyak orang lebih memilih berkumpul rame-rame meski salah, daripada sendiri tapi benar. Nah, saya kasih contoh satu, ini agak lucu. Ini satu ilustrasi ya Pak Barudin. Ya. Saya punya banyak kawan. Saya punya 2 Facebook dan lebih dari 10.000 teman saya yang subscribe, yang friend. Tapi karena Facebook saya itu adalah friend of friend, bisa lihat segala macam, jadi saya kalikan 3. Oke. Saya punya seorang kawan yang lebih tua dari saya yang tiba-tiba berbicara di Facebook saya, saya punya laman, dia mengatakan apa? Bahwa Ishari itu imannya tipis. Kalau dia telepon saya, dia WA saya nggak tersinggung. Tapi ketika dia bicara itu di Facebook, saya marah besar. Saya bilang sebaiknya Anda tidak usah baca Facebook saya. Saya bilang. Sampai dia kaget. Kenapa kasar sekali? Iya kasar. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menilai iman saya kecuali Tuhan. Saya bilang. Dan saya tegaskan itu. Nah, itu orang yang bukan milenial. Itu sudah di atas saya lagi. Saya aja 70 sekarang. Di atas saya bayangkanlah. Harusnya dia kan arif. Dia wise. Ya, dia sudah punya wisdom. Sudah punya pertimbangan bahasa-bahasa yang manis. Bahasa-bahasa pakailah bahasa-bahasa sufi. Di Padang tuh kita punya bahasa-bahasa yang bagus. Bagaimana? Ada yang salah? Enggak. Tadi Bang Is nyebut ini pernah di Kominfo dengan Pak Freddy berbicara mengenai hoax. Ini yang juga jadi keprihatinan saya. Saya coba cek setiap ada gorengan yang keluar udah keterlaluan, saya lihat di lamannya Kominfo tidak cepat direspon, bahkan tidak ada respon untuk menyatakan bahasa itu hoax. Iya. Itu viralnya makin menjadi-jadi. Nah, ini yang membuat kalangan milenial kita, dia anggap apa yang beredar banyak itu benar. Coba aja lihat kasus dana haji. Itu sampai sekarang banyak orang masih percaya Jokowi pakai dana haji untuk bikin infrastruktur. Padahalnya tidak, udah dijelasin. Tapi tetap aja, karena itu diviralkan, orang tetap tuding itu. Nah, saya berharap Kominfo itu dengan timnya, begitu ada gorengan, langsung sebut itu hoax atau tidak, jelas. Saya tidak beredar itu barang. Kita yang mungkin yang punya keprihatinan terhadap hal-hal itu bisa kita langsung copy, kita langsung tembakkan kepada kelompok WA tertentu tadi yang menyebarkan suatu informasi yang nggak benar. Kita tampilkan yang udah ada stempel hoax dari Kominfo. Kita nggak perlu ngetik, kita tidak perlu berkomentar, kita tidak perlu katakanlah berceloteh panjang, tersinggung pula orang ntar. Tapi dengan kita tampilkan stempel hoax dari Kominfo, terjawab, sudah selesai. Gitu Pak, silakan. Maaf nih kalau saya membawa jadi ini bukan statement saya, tapi ini statement yang keluar justru dari ahlinya. Ini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh MIT di Amerika Serikat. Dia sudah membuktikan, Pak, hoax itu bisa berkembang. Ya, jadi hoax, sebuah berita yang sifatnya hoax itu hanya dalam waktu 3 menit, dia sudah bisa mempunyai downline tersebar di 10 dalam waktu 3 menit. Sementara untuk melakukan klarifikasi satu substansi, ya kan pemerintah harus melakukan klarifikasi dulu kan, nggak bisa langsung bilang ini hoax atau tidak. Nah, itu membutuhkan waktu kurang lebih 60 menit. Jadi Bapak bisa bayangkan 3 menit hanya dalam waktu 6 menit itu hoax tadi sudah punya downline 19, Pak. Sementara klarifikasi itu baru keluar paling cepat 1 jam, Pak. Ini yang disebut dengan speed of the truth ya. Speed of the truth selalu berada di belakang dari speed of hoax. Faktanya demikian gitu. Jadi
Saya kebetulan pernah di tim anti hoax Pak ya, jadi saya tahu persis bagaimana mekanisme itu. Karena kalau itu cerita yang gampang, cuman bilang harusnya merah dibilang hijau, gampang saya membantahnya. Tapi hoax yang berkembang sekarang ini sudah sangat sophisticated Pak. Dengan data, dengan ini yang kadang-kadang kita nggak tahu. Pemerintah di pusat pun harus ngecek dulu kepada institusi atau kepada Pemda yang bersangkutan, dan it takes time Pak. Itu satu Pak. Nah, kemudian yang kedua, saya nggak tahu apakah Bapak-Bapak pernah familiar nggak dengan satu istilah yang namanya post-truth. Ya, ya. Ya, post-truth Pernah. itu adalah satu keyakinan dari generasi sekarang. Jadi mereka hanya mau meyakini apa yang mereka anggap benar. Belum tentu benar. Jadi di luar itu, ya dianggap salah gitu. Nah, di dalam konteks ini yang tadi sebenarnya saya maksudkan dengan pendidikan formal informal, karena anak-anak kita sudah dibentuk dengan satu keyakinan seperti ini. Nah, mereka hanya mencari info dengan sekarang adanya Google misalnya ya, yang informasinya kebanjiran seperti sekarang ini, mereka hanya akan mencari related. Bayangkan anak Indonesia Pak, rata-rata hampir 9 jam terakses pada internet Pak. Dan hampir 6,5 jam, hampir 7 malah, 7 jam itu terakses pada media sosial. So, segitu banyak waktu yang mereka konsumsikan di depan laptop mereka atau desktop mereka atau handphone mereka, tetapi dengan informasi-informasi yang hanya mereka sendiri mau. Jadi kalau ada informasi sebagus apapun, once it's not related to their interest, nggak dibuka Pak. Nggak disentuh. Nah, ini yang kemudian lebih memperkokoh, memperkuat mindset mereka terhadap itu. Dan ini potensinya memang bisa terjadi yang namanya perpecahan tadi gitu. Karena saya udah yakin misalnya, ngomong kosong dari kita berempat, saya yakin enggak hanya Pak Baharudin yang benar. Kalau Pak Naina salah. Nah, statement apapun dari Pak Naina saya nggak percaya, udah gitu aja. Tapi apapun yang disampaikan oleh Pak Aritonang, saya percaya langsung. Tanpa bukti, tanpa support. Nah, ini fakta-fakta sosial yang dihadapi. Konteks ini tidak mungkin tadi, makanya saya bilang, perlu kearifan. Susahnya di Indonesia ini kan generasi tadi ya, yesterday tadi, itu kan umumnya gaptek. Sementara millennials ini very sophisticated generation. Mereka digitally native ya. Dari lahir tuh sudah digital mereka. Sehingga ya saya pun jujur saya menggunakan laptop, tapi dalam hal-hal tertentu kalau udah sangat teknis, saya nanya anak saya juga. There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey.